Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kami akan mempresentasikan tentang siklus hidrologi. Sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu nama anggota kelompok kami. Yang pertama Nurjana, nomor absen 20. Kedua Nurjihan Asahari, nomor absen 21. Ketiga saya Rizka Ardianti Syafei, nomor absen 28. Dan Wela Sukmasari, nomor absen 32. Pertama-tama saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang pengertian siklus hidrologi. Siklus hidrologi atau daur air yang dikenal juga dengan istilah siklus air. Siklus air ini adalah sirkulasi air yang menggambarkan pergerakan molekul air atau H2O dari atmosfer ke bumi dan sebaliknya, yang tidak pernah berhenti sehingga membentuk serangkaian perjalanan molekul air yang disebut juga dengan siklus. Siklus hidrologi ini terdapat 3 macam, yaitu siklus hidrologi pendek, siklus hidrologi sedang, dan siklus hidrologi panjang. Siklus hidrologi pendek merupakan siklus hidrologi yang tidak mengalami proses adveksi. Adveksi merupakan perpindahan awan dari satu titik ke titik lain, namun masih dalam satu horizontal. Proses adveksi ini terjadi karena adanya angin maupun perbedaan tekanan udara, sehingga mengakibatkan awan tersebut berpindah. Proses adveksi ini memungkinkan awan akan menyebar dan berpindah dari atmosfer yang berada di lautan menuju atmosfer yang ada di daratan. Pada siklus hidrologi pendek ini hanya akan terjadi evaporasi, kondensasi, dan presipitasi. Evaporasi adalah proses penguapan air dari tubuh-tubuh air yang ada di bumi seperti laut, samudra, danau, rawa, bendungan, dan sungai, bahkan persawahan yang diakibatkan oleh pemanasan sinar matahari. Air yang menguap akan naik ke langit dan nantinya menjadi awan. Pada siklus hidrologi pendek, proses evaporasi yaitu air laut yang terkena pemanasan sinar matahari akan mengalami penguapan dan menjadi uap air. Kemudian akan mengalami kondensasi dan membentuk awan. Proses kondensasi sendiri merupakan proses berubahnya uap air menjadi partikel-partikel es dari evaporasi, transpirasi, evapotranspirasi, maupun sublimasi. Perwujudan ini terjadi karena suhu udara yang sangat rendah saat berada di ketinggian tertentu. Partikel-partikel tersebut nantinya akan saling mendekati satu sama lain dan bersatu sehingga membentuk sebuah awan. Semakin banyak partikel es yang bersatu, maka semakin tebal awan yang akan terbentuk. Selain itu, tahap terakhir presipitasi. Presipitasi merupakan proses mencairnya awan hitam akibat adanya pengaruh suhu udara yang tinggi. Pada tahap ini terjadi hujan, namun tidak semua presipitasi menghasilkan air. Apabila presipitasi terjadi di daerah yang mempunyai suhu selalu rendah, yaitu sekitar kurang 0 derajat Celcius, maka presipitasi akan menghasilkan salju. Pada awal siklus hidrologi pendek ini, presipitasi yaitu di mana awan yang terbentuk akan menjadi hujan di sekitar permukaan laut tersebut. Yang kedua ada siklus hidrologi sedang. Siklus ini biasa terjadi di wilayah daratan dekat lautan. Tahapan pertama dari siklus hidrologi sedang yaitu proses evaporasi. Evaporasi merupakan proses penguapan air dari tubuh-tubuh air yang ada di bumi. Air yang menguap akan naik ke langit dan nantinya akan menjadi awan. Setelah mengalami proses evaporasi, akan mengalami proses kondensasi. Proses kondensasi merupakan proses berubahnya uap air menjadi partikel-partikel es. Semakin banyak partikel es yang bersatu, maka semakin tebal awan yang akan terbentuk. Awan yang terbentuk pada proses kondensasi kemudian mengalami adveksi. Adveksi yaitu perpindahan awan dari satu titik ke titik lainnya, namun masih dalam satu horizontal. Proses adveksi ini memungkinkan awan akan menyebar dan berpindah dari atmosfer yang berada di lautan menuju atmosfer yang ada di daratan. Setelah awan bergerak menuju ke daratan, selanjutnya awan tersebut akan mengalami presipitasi.
Presipitasi merupakan proses mencairnya awan hitam akibat adanya pengaruh suhu udara yang tinggi. Pada tahapan ini terjadi hujan, namun tidak semua presipitasi menghasilkan air. Lalu air hujan yang jatuh di permukaan bumi atau di daratan akan mengalami runoff. Apa itu runoff? Runoff adalah proses pergerakan air dari tempat yang tinggi ke tempat yang lebih rendah yang terjadi di permukaan bumi. Pergerakan air ini terjadi melalui saluran-saluran seperti saluran sungai, danau, muara, got, hingga samudra. Selain air tersebut menuju ke sungai dan kembali ke laut, air juga akan mengalami proses infiltrasi. Infiltrasi merupakan peresapan air ke dalam tanah. Air yang sudah ada di permukaan bumi akibat proses presipitasi tidak semua mengalir di permukaan bumi dan mengalami runoff. Sebagian dari air tersebut akan bergerak menuju pori-pori tanah, merembes, dan terakumulasi menjadi air tanah. Yang ketiga yaitu siklus hidrologi panjang. Tahap pertama dalam siklus hidrologi panjang yaitu terjadinya penguapan yang terjadi di lautan atau yang disebut dengan evaporasi. Selain itu, penguapan juga berasal dari air tumbuh-tumbuhan atau disebut dengan transpirasi, maupun penguapan yang dilakukan oleh es atau yang disebut dengan sublimasi. Kemudian, uap air tersebut akan membentuk awan, di mana awan-awan tersebut mengandung kristal-kristal es atau yang disebut dengan tahap kondensasi. Setelah proses kondensasi, awan tersebut akan mengalami proses adveksi, yaitu pergerakan awan dari titik satu ke titik yang lain dikarenakan oleh gerakan angin. Gerakan awan tersebut menuju gunung yang memiliki tekanan udara yang lebih rendah. Awan yang sudah mengalami titik jenuh akan mengalami presipitasi dan turun sebagai salju-salju. Perubahan bentuk menjadi salju-salju ini dikarenakan suhu yang terlalu rendah. Salju-salju tersebut kemudian terakumulasi menjadi gletser. Gletser tersebut kemudian akan mencair karena adanya pengaruh suhu udara dan akan membentuk aliran sungai. Selanjutnya, air dari gletser yang mengalir di sungai tersebut akan kembali ke laut atau yang disebut juga dengan runoff. Selain itu, air tersebut akan merembes ke tanah dan menjadi air tanah, atau proses ini disebut juga dengan infiltrasi. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang faktor-faktor siklus hidrologi. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi proses atau siklus hidrologi ini. Faktor-faktor ini disebut pula dengan faktor meteorologis, seperti sinar matahari, tekanan udara, suhu, air, dan kecepatan angin. Dari berbagai faktor tersebut, panas matahari merupakan faktor utama bagi berlangsungnya siklus hidrologi. Peran matahari dalam siklus hidrologi adalah mendorong daur air dengan cara menghasilkan panas dari radiasi cahaya matahari yang menyebabkan penguapan. Penguapan ini menghasilkan awan dari uap yang berasal dari air di permukaan atau evaporasi maupun tanaman atau transpirasi.